Menuntut ilmu di luar negeri masih menjadi impian sebagian besar rakyat Indonesia. Namun, kuliah di luar negeri hanya cita-cita muluk karena dianggap biayanya selangit. Menyekolahkan anak di luar negeri tidak hanya butuh kesiapan biaya yang memadai, terutama ketika tidak ada dukungan beasiswa penuh. Pengelolaan keuangan termasuk pola dan jalur pengiriman uang sejak awal harus dijadikan perhatian. Terlebih lagi, ada selisih kurs, perbedaan tingkat biaya hidup, dan jarak antar negara yang tidak selalu memiliki akses mudah dalam hal keuangan. Biaya kuliah per tahun bagi pelajar di luar Uni Eropa berkisar antara 90 juta hingga 250 juta rupiah. Jumlah ini belum termasuk ongkos dan biaya hidup di negara tersebut. Selain itu, berbagai persyaratan pun harus dilalui bagi yang ingin meraih beasiswa. Ketentuan umum untuk bisa memperoleh beasiswa adalah memiliki standar indeks prestasi kumulatif tertentu. Untuk jenjang strata 2, IPK dipatok minimal 3. Sementara untuk jenjang strata 3, IPK yang diminta minimal 3,25. Selain indeks prestasi kumulatif, persyaratan lain bagi peserta beasiswa perlu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Untuk skor TOEFL baik strata 2 dan strata 3, setidaknya memiliki nilai skor dengan angka 550. Sedangkan untuk IELTS nilai skor 650. Ya, Carlos, sebelum membuka dialog hari ini saya ingin membuka dengan satu quote yang sangat-sangat masuk sebenarnya ke dalam benak pelajar Indonesia. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Itu dari Nelson Mandela. Iya, dan kalau kita tidak sekolah atau kuliah dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, kita tidak akan... Nggak bisa kemana-mana, di situ aja, nyuci piring. Baik, sekarang kita tema dialog kita hari ini adalah berburu beasiswa dan bersama kami saat ini sudah ada Pak Abdul Kahar, Direktur Beasiswa dari LPDP. Selamat siang, Pak Kahar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Dan berikutnya adalah Pak Jimmy, seorang pengamat pendidikan. Pak Jimmy apa kabar? Baik, Mbak Nas. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak sekalian. Pak, LPDP Pak, Ya. kalau misalnya yang orang yang pertama dengar, langsung dia bandinginnya sama apa, bedanya sama dikti? Oke, baik. Jadi LPDP ini ada salah satu lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tetapi secara administratif dan secara regulasi dalam hal melaksanakan kebijakan pendidikan, kami di bawah 4 menteri. Jadi kami menerima arahan dari bawah 4 menteri. Pertama Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ketiga Kementerian Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi, dan yang keempat adalah Kementerian Agama. Karena ini adalah representasi dari institusi yang melaksanakan fungsi pendidikan yang paling besar di negeri ini. Artinya dia sebagai lembaga yang lebih baru begitu ya, dari 2012 dan baru aktif menyalurkan beasiswa 2013. Betul. Berarti banyak kemudahan dong Pak dibanding sama beasiswa yang dari dikti misalnya. Sebenarnya kalau saya selalu berbicara begini, kami jangan dibandingkan antara LPDP dengan dikti atau lembaga lain. Karena kenapa? LPDP ini adalah badan layanan umum yang tentunya punya fleksibilitas yang berbeda dengan sponsor beasiswa yang ada di kementerian lembaga. Kalau di kementerian lembaga pasti punya regulasi yang ketat karena birokrasi keuangan kita memang punya aturan-aturan tertentu. Tapi dengan adanya beasiswa ini berada di bawah LPDP dalam bentuk badan layanan umum, harapan pemerintah supaya lebih fleksibel sehingga awardi kita atau mahasiswa kita yang berada di luar negeri maupun dalam negeri tidak mengalami keterlambatan dari aspek pembiayaan. Iya, kita pasti bertanya-tanya, LPDP itu banyak yang mungkin tidak tahu. Kalau misalnya harus mencari di internet, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, seperti itu ya, oleh Kementerian Keuangan. Bagaimana Pak Kahar, mereka-mereka yang ingin mendapatkan beasiswa harus mencari atau berburu istilahnya dalam tema kita ini, beasiswa LPDP? Sebenarnya kalau tema siang hari ini ya, sebenarnya saya ingin menyederhanakan, nggak usah berburu lah. Jangan berburu ya, berburu lah. gampang ya. Karena tinggal sekarang seperti apa negara kita sudah punya sponsor sendiri yang tidak perlu berburu seperti dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan kandidat kita kalau ingin kuliah di luar negeri harus ada Aminef, ada Chevening, AAS, ada DAD. Ini kan luar biasa. Jadi mereka berburu dengan kompetisi yang luar biasa. Saat ini negara kita sudah punya sponsor. Iya, jadi langkah awal untuk kemudian istilahnya kita tetap pakai lah, berburu beasiswa. Orang-orang Indonesia, anak-anak kita yang masih muda-muda ini untuk mencari LPDP ini seperti apa caranya Pak? Sangat mudah karena kita sudah semua sistem sudah online ya. Jadi
Nggak usah repot mencari alamat website kami, tanya ada Pak Google. Itu sudah ketika LPDP udah pasti berbagi informasi tentang LPDP, beasiswa, itu sudah ada. LPDP, Tapi secara Abdul resmi Kahar. di sana ada lpdp.kemenkeu.go.id. Ya. Pak Jimmy, apakah setiap tahun memang begitu banyak mahasiswa Indonesia yang ingin meneruskan pendidikan di luar negeri? Saya kira seperti ada ditulis tadi, banyak impian orang untuk berangkat ke luar negeri ya, belajar ke luar negeri. Saya sendiri tidak terlalu tahu datanya berapa, tapi saya pikirkan lumayan banyak lah ya. Mungkin dari LPDP sendiri bisa membuat punya data yang tepat berapa sebenarnya yang kuotanya berapa, kemudian berapa yang masuk, mungkin jadi lebih jelas. Tapi yang saya pikirkan memang lebih banyak harapan mereka mungkin yang belajar ke luar negeri tentunya jauh lebih baik berharap mungkin ada yang di sini. Itu pasti kalau beranggapan bahwa di sini lebih baik tentu tidak mau berangkat ke luar negeri. Nah mungkin itu poin pentingnya, mereka mau belajar ke luar negeri karena mereka menganggap lebih baik, dan tentu saja ada hal lain mungkin lebih punya pemahaman lebih baik tentang negara asing. Tidak mungkin akan mencari beasiswa ke luar negeri kalau tidak ingin hidup lebih baik ya, istilahnya seperti itu. Lalu bagaimana seorang pencari beasiswa itu harus mendapatkan peluang itu? Karena kita seperti tahu kan sekarang ada LPDP, ada macam-macam gitu. Apa yang kemudian harus dilakukan seorang pencari beasiswa, Pak? Yang tadi seperti dikatakan Pak Abdul ya, bahwa fleksibilitasnya lumayan baik. Artinya dengan kata lain mungkin lebih mudah untuk mendapat di situ, nah mahasiswa pada umumnya berangkat, saya kira ada juga untuk S1 dan S2 khususnya, mereka tahu bahwa dari LPDP tidak terlalu sulit ya, mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Abdul bahwa misalnya mereka sudah diterima di perguruan tinggi di sana, bahasanya sudah disesuaikan apa yang diharuskan, misalnya TOEFL-nya berapa dan sebagainya. Nah syaratnya hanya itu, banyak orang sudah tahu bahwa syaratnya diterima perguruan tinggi sana dan bahasa tentu saja. Dan itu yang mungkin saya pikir memang jadi mudah buat mahasiswa. Nah tapi mungkin pertanyaannya yang saya dengar mungkin lagi-lagi bisa dikoreksi, mungkin ada misalnya ada kesempatan misalnya untuk 1.000 mahasiswa. Nah yang saya dengar tidak pernah sampai 1.000. Nah, sekian hanya mungkin sampai. Pertanyaannya apa yang menyebabkan mahasiswa Indonesia walaupun kelihatannya mudah tapi mereka tidak cari ke LPDP keinget. Nah itu pertanyaan mungkin ya, bisa. kita akan mencari tahu itu nanti ya di segmen berikut. Landstalk akan kembali sesaat lagi, dan pemirsa Anda kami undang bisa berinteraktif bersama kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Landstalk kembali sesaat lagi.